Gadis itu menunggu di kantor catatan sipil untuk mengambil akta pernikahan dengan pria buruk. Namun yang diterimanya justru foto perut hamil yang dikirimkan oleh wanita licik. 5 tahun hubungan yang berakhir dengan penghinaan. Melihat kata maaf dalam pesan hati gadis itu terasa sangat perih. Dia menghapus air mata dan membuat keputusan gila. Dia melihat seorang pria yang juga sedang menunggu di pintu. Kemudian dia mendekatinya dan mengusulkan agar mereka menikah bersama. Pria itu terkejut sejenak, namun tetap setuju dengan usulannya. Akhirnya gadis itu untuk membalas pria buruk menikahi seorang pria asing yang baru ditemuinya sekali. Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah mendapatkan akta pernikahan adalah memotret dan mengirimkan foto akta pernikahan ke media sosial. Secara terbuka mengumumkan bahwa dia sudah menikah. Seperti yang diperkirakan, pria buruk segera datang mencarinya. Dia tidak bisa percaya gadis itu melakukan hal seperti itu. Dengan wajah penuh air mata dia memohon maaf, mengatakan bahwa dia hanya melakukan kesalahan karena mabuk. Gadis itu menatap pria yang telah menjalin hubungan dengannya selama 5 tahun. Hanya merasa jijik. Dia dengan dingin memberitahukan pria itu bahwa hubungan mereka sudah berakhir selamanya. Pria buruk itu tidak menyerah. Dia berteriak bahwa dia sudah 5 tahun tidak menyentuh gadis itu. Mengapa pria lain bisa lebih dulu merebutnya? Namun begitu gadis itu baru sampai di rumah, ayahnya langsung memarahinya habis-habisan. Ayahnya menyuruhnya untuk segera bercerai dan kembali ke pria buruk itu. Ternyata keluarga pria buruk telah membatalkan semua kerjasama karena pengkhianatan gadis itu. Ayahnya sedang menghadapi krisis kebangkrutan. Namun mereka sama sekali tidak peduli berapa banyak penderitaan yang gadis itu alami. Mereka hanya peduli pada keuntungan pribadi mereka. Mereka menyalahkan gadis itu sebagai pribadi yang tidak beradab dan egois. Bahkan adik perempuannya sendiri mengejeknya sebagai barang bekas yang tak ada yang menginginkannya. Bahkan berusaha mendekati pria buruk itu. Melihat sikap orang-orang ini, gadis itu merasa benar-benar kecewa. Dia dengan tegas menyatakan, tidak mungkin dia mengorbankan kebahagiaannya demi perusahaan. Kemudian gadis itu pergi minum dengan sahabatnya. Ketika sahabatnya melihat foto pria di akta pernikahan, dia langsung terkejut. Ternyata pria itu adalah CEO grup perusahaan. Gadis itu sendiri merasa bingung mendengarnya. Suaminya yang dia temui begitu saja di jalan, ternyata adalah sosok besar yang mengendalikan segala sesuatu. Setelah itu gadis yang mabuk itu dijemput langsung oleh pria itu ke rumahnya. Dalam keadaan mabuk, dia mengira pria itu adalah pria buruk. Dia memukul dan memaki pria itu. Pria itu melihat wanita yang rapuh di depannya. Untuk pertama kalinya merasa iba. Keesokan paginya gadis itu terbangun di tempat tidur pria itu. Langsung merasa sangat canggung dan ingin bersembunyi. Pria itu tetap menunjukkan ekspresi dingin. Dia memperingatkan gadis itu untuk tidak mengharapkan hal lain. Hubungan mereka hanya terbatas pada saling memanfaatkan. Gadis itu marah dan pergi. Namun di halaman dia tanpa sengaja menabrak seorang wanita. Wanita itu tidak marah sama sekali. Justru memuji gadis yang cantik dan memiliki suara lembut itu. Bahkan mulai berpikir untuk menjadikannya menantu. Kemudian mereka bertukar WeChat. Gadis itu tidak berpikir banyak mengira itu hanya kebetulan. Namun dia tidak pernah menduga wanita itu adalah ibu dari pria yang baru saja dia nikahi. Di sisi lain, ketika gadis itu mengunjungi guru di rumah sakit, dia bertemu dengan wanita licik yang sedang hamil dan ibu dari pria buruk itu. Wanita licik itu memamerkan perutnya yang hamil. Ibu pria buruk itu dengan arogan menyalahkan gadis itu, mengatakan gadis itu tidak punya sopan santun dan tidak pernah introspeksi. Mereka mengira gadis itu masih bisa mereka perbudak seperti dulu. Menghadapi ibu dan wanita jahat itu, gadis itu tidak ragu membalas. Dia langsung mengungkapkan bahwa wanita licik itu berselingkuh, membuat keduanya marah dan wajah mereka berubah pucat. Saat wanita licik itu hendak memukul gadis itu, tiba-tiba sebuah tangan muncul di depan wanita itu.